Diriwayatkan Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian dari perkataan kenabian yang pertama diketahui oleh manusia adalah, apabila kamu tidak malu, berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Bukhari. Malu telah ada pada awal kenabian dan akan tetap ada karena sifat ini senantiasa terpuji dalam syariat para nabi yang dahulu. Kita diperintah untuk melakukannya. Dalam sebuah hadis, manusia tidak mengetahui perkataan kenabian yang pertama selain ini, apabila kamu tidak malu, berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai kalimat tersebut. Sebagian ulama mengatakan kalimat tersebut adalah suatu berita atau kabar, walaupun lafadznya kata perintah, seolah-olah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu tidak dihalangi oleh malu, kerjakanlah apa saja yang kamu kehendaki. Sesungguhnya orang yang tidak mempunyai rasa malu untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah, maka sama saja dia mengerjakan dosa-dosa yang kecil yang kemudian berkembang menjadi dosa-dosa yang besar. Seorang penyair mengatakan, apabila kamu tidak takut terhadap akibat dosa yang dilakukan di waktu malam dan kamu tidak merasa malu, berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah, tidak ada perkara yang disebut baik dalam hidup dan dalam dunia jika telah hilang rasa malu. Menurut sebagian ulama, arti kalimat tersebut adalah ancaman seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, i'malu ma syi'tum, berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Al-Quran surat Fussilat ayat 40. Maksudnya, berbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Allah yang membalasmu. Menurut sebagian ulama, lihatlah dulu apa yang akan kamu lakukan. Jika hal itu tidak termasuk perkara yang menjadikan malu, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. Jika suatu perbuatan berjalan di atas jalan yang tepat, namun hal itu termasuk perkara yang menjadikan malu, tinggalkanlah olehmu. Sesungguhnya jika tidak memiliki rasa malu, seseorang akan memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Dalam hadis ini terkandung pengertian keras dan ancaman karena kurangnya rasa malu. Dalam hadis ini pun terdapat penjelasan bahwa malu itu termasuk perkara yang sangat mulia dan tingkah laku yang sangat sempurna. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, al-haya'u khairun kulluhu, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu semuanya kebaikan. Malu tidak datang selain membawa kebaikan. Dikatakan pula, sesungguhnya malu itu salah satu dari cabang iman.
sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang lebih pemalu daripada seorang gadis pemalu yang dipingit. Dalam sebuah hadis, apabila Allah menghendaki seorang hamba celaka, Dia mencabut rasa malu darinya. Apabila telah mencabut rasa malu itu, dia tidak akan bertemu dengan Allah kecuali dalam keadaan dibenci. Apabila telah menjadi orang yang dibenci, Allah mencabut amanat kepercayaan darinya. Apabila telah tercabut amanat darinya, dia tidak akan bertemu dengan Allah kecuali sebagai orang yang berkhianat. Apabila telah menjadi orang yang berkhianat, tercabut rahmat darinya, dan dia tidak akan bertemu dengan Allah, sehingga menjadi orang yang keras atau kasar. Apabila dia telah menjadi orang yang keras atau kasar, Allah akan mencabut ikatan iman dari lehernya. Apabila telah tercabut ikatan iman dari lehernya, dia tidak akan bertemu dengan Allah, sehingga dia menjadi setan yang dilaknat. Perlu dijelaskan secara terperinci aturan syara yang menerangkan malu, karena sebagian dari malu itu ada yang dicela oleh syara, seperti malu yang menghalangi dari amar ma'ruf atau menyuruh kepada yang ma'ruf, dan nahi munkar, melarang dari yang munkar. Hal ini pada hakikatnya adalah takut, bukan malu. Disebut malu hanyalah sebagai majaz atau kiasan, karena menyerupai rasa malu. Begitu pula malu untuk bertanya tentang perkara agama yang belum kita ketahui dicela oleh syara. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sebaik-baiknya para wanita adalah para wanita Ansor, karena mereka tidak terhalangi oleh malu untuk bertanya tentang perkara agamanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, inna dinana hadza la yasluhu limustahyin walumutakabbir. Sesungguhnya agama kita tidak patut bagi orang yang malu, yang perbuatan malunya dicela oleh syara, dan bagi orang yang sombong. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu an, Ummu Salim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu menerangkan yang hak atau benar. Apakah wajib atas seorang wanita mandi besar jika dia bermimpi berjima? Beliau SAW bersabda, ya, jika dia melihat air mani. Ummu Sulaim tidak malu bertanya tentang agamanya. Dikatakan sejelek-jeleknya wanita adalah wanita yang kotor, yaitu wanita yang tidak merasa malu ketika berjima. Nabi SAW telah bersabda kepada seseorang yang sedang mencaci saudaranya, karena saudaranya itu pemalu, biarkanlah dia demikian, karena sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Malu itu sebagian dari pokok iman dan pokok akhlak, karena dapat menghalangi perbuatan yang keji dan menyebabkan kebaikan. Hal itu sebagaimana iman menghalangi orang yang beriman dari hal-hal itu. Malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling utama ialah bila melakukan perkara yang dilarangnya dan tidak melakukan perkara yang diperintahnya,
Kesempurnaan malu itu timbul dari makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa dirinya selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada para sahabat, "Istahyu minallahi haqqal haya'i." Malulah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Mereka berkata, "Kami malu kepadanya, wahai Nabi Allah." Walhamdulillah, dan segala puji tetap bagi Allah. Beliau SAW bersabda, "Bukan begitu, tetapi barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, dia harus memelihara kepalanya dan apa yang dipikirkannya, harus memelihara perutnya dan apa yang terkandung dalam perutnya, dan harus ingat kepada maut dan kehancuran dirinya kelak di dalam kubur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu, dia malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu." Ketahuilah bahwa orang-orang yang malu itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan kesempurnaan dua macam rasa malu bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu rasa malu gorizi, yaitu rasa malu gorizinya, malu yang bersifat tabiat manusia, melebihi seorang gadis pemalu yang dipingit, dan rasa malu kasbinya, malu yang didapat dengan cara berusaha mencapai kepada puncak kesempurnaannya.